风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦，醒客缓缓归。Untung aku membuat topeng ini. Malam ini aku pakai untuk masuk ke hutan. Bukankah sangat mudah? Kenapa masih belum datang? Hah? Dia datang. Surat yang ditinggalkan Tuan untuk Changdi. Changdi sudah membacanya. Tuan menulis, pagi hari banyak orang sengaja mengajak Changdi bertemu di sini. Tapi sekarang Changdi sudah datang. Kenapa Tuan Besar tidak menoleh dan juga tidak melihat Changdi? Sebenarnya Tuan Besar tidak perlu takut padaku. Changdi padamu. Tuan Siza, cepat tolong aku. Sudah jatuh. Harus bagaimana? Tuan Putri, cepat berikan tanganmu. Cepat berikan tanganmu. Cepat, Tuan Putri. Tuan Putri, baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tuan Siza, pakaianku basah semua. Malam ini sangat dingin. Tuan Putri, lain kali hati-hatilah berjalan. Biar ku antar untuk ganti pakaian. Ayo, berdirilah. Berikan tanganmu, ayo. Tuan Putri, silakan. Ayo, Tuan Putri, hari ini aku ceroboh membuat baju Tuan Putri basah. Di kamar ini ada baju kering. Cepatlah ganti. Anda jangan menyalahkan diri. Changdi saja yang tidak hati-hati. Tidak masalah. Ayo, silakan. Kenapa? Jin, Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri!
masuk perahu semuanya lancar atau tidak ya? Mengapa di sini? Mengagetkan saja. Kita kan sudah sepakat akan melihat bunga yeling sama-sama. Tapi, kenapa begitu cepat kembalinya? Mana Changdi? Kau langsung keluar setelah memancingnya masuk. Gerakanmu cepat juga ya. Ih, kenapa? Jangan kelamaan jadi Size. Cepat berubah kembali. Kan tidak ada orang lain. Oh ya, ini untukmu. Nanti kita masuk melihat bunga yeling ya sama-sama. Pakai ini sudah cukup. Jadi aku sudah menyiapkannya. Aku dengar di sini ada mitos lama yang disebut kelahiran wanita cantik. Asalkan memakai topeng keluar, wanita dan pria muda yang belum menikah menyampaikan perasaan lewat lagu. Pasti bisa bersama selamanya. Bagaimana? Kau senang? Aku katakan, kalau ada gadis asing bernyanyi untuk mengajakmu, harus ingat 8 kata ini, selalu tetap dan mempertahankan diri. Jika ada pria asing menggodaku, kau harus ingat 8 kata ini. Jangan sungkan, hajar sampai jatuh. Coba katakan, Gunung Duanjang menutup gunung karena ini. Sepanjang jalan ini kita harus saling jaga. Penting untuk kau dan aku. Baik. Hah? Kenapa suaranya juga mirip? Memintamu berubah lagi, kau tidak mau. Ya sudahlah, kita hampir telat. Ayo cepat-cepat. Saya Xiang Lihe, hormat pada ibunda. Selamat ulang tahun. Semakmur air laut yang mengalir. Saya doakan semoga panjang umur. Har, 1 tahun tidak berjumpa. Istana Guanchen tidak jauh dari kerajaan. Mengapa tidak kembali kemari? Maaf ibunda. Heer cukup baik di istana Guanchen. Di sini sangat indah dan juga tenang. Dari kecil Heer memang mudah sakit. Beristirahat di sini membuat dia nyaman. Selama kau senang saja, jika ada waktu seringlah bermain ke istana raja, melihat ayahmu. Baik. Mengapa tidak melihat Aranjo dan Tuan Putri Changdi? Iya, di mana mereka berdua? Sungguh merepotkan. Aranjo suka bermain dan sering terlambat pulang. Jika Changdi... Kau! Pengawal! Cepat usir binatang ini! Baik! Keluarkan dulu Qingdian. Baik! Antar Tuan Agung dan Nyonya kembali ke kamar. Baik! Di sini terlalu gelap. Ayo. Ayo. Kenapa Gunung Duanjang ini semakin dalam semakin sepi ya? Ada suara serigala lagi. Untung kau menemaniku. Sini. Ayo sini. Ayo. Duduk. Berbaring.
Kenapa malam ini kau begitu tenang ya? Apa kau sedang mengejek surat cinta yang aku tulis untuk Changdi yang terlalu mesra? Jangan diam saja. Moshu tidak seperti ini. Melewati berbagai bunga juga tidak mengenai badan. Hanya surat cinta yang berlebihan. Tidak sampai menakutimu begitu. Moshu, apa kau melihat langit malam yang begitu indah ini sehingga terpikirkan dengan masa lalumu? Di buku bilang bunga yeling harus menunggu jam 7 malam agar mekar. Sepertinya kita harus menunggu beberapa saat. Tidak buru-buru. Oh iya, aku sudah belajar lagu bunga yeling. Aku nyanyikan ya. 月令花，天上雪，花初开时凋谢，一颗生，一颗灭，一颗生，一颗灭。月出不见花，花开不见月，月令花不知。花已不是月，花开一颗生，花谢一颗灭，花开一生一灭。Lumayan bagus. Sebenarnya, aku tidak tertarik dengan bunga-bunga ini. Tetapi dalam buku dikatakan, bunga yeling hanya mekar di hari lahir wanita cantik. Bulan tidak bertemu bunga, bunga tidak bertemu bulan. Jadi, setiap tahun di malam ini tidak ada bulan. Tapi mitos berkata, yang paling ingin ditemui bunga yeling adalah bulan. Tapi sayangnya, perasaan tidak berjodoh ini sangat menyedihkan. Moshu, aku merasa kau sedikit berbeda. Apa yang berbeda? Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi aku merasa kau menjadi orang lain yang aku kenal. Keadaan ini sepertinya pernah terjadi dulu. Moshu, apa ada wanita yang kau sukai? Tidak usah kau bilang, aku juga sudah tahu. Yang kau suka pasti Aranjo, kan? Indah sekali. Bunga yeling sudah mekar. Wah. Coba lihat. Ayo cepat, sini. Wah. Ternyata ini bunga yeling. Indah sekali. Moshu, sudah 200 tahun. Kau terus tidak melupakannya. Bisa dibilang, hidup Aranjo tidak sia-sia. Coba lihat. Seperti bunga yeling ya. Kita merasa dia sangat indah. Dan dia begitu menarik, karena di langit malam dialah warna satu-satunya. Mata kita hanya bisa melihatnya, jadi merasa dia yang paling indah. Apalagi yang kau tahu? Sebenarnya dalam hatimu selalu ada dia. Sudah 200 tahun masih tidak bisa melepaskan. Kau mengunci semua hal lain.
dia semakin jelas ada di dalam hatimu. Semakin dalam, semakin menderita. Sebenarnya selain dia masih banyak yang cocok. Terkadang kita bisa begitu bersikeras, bukan tidak mengerti, tapi tidak mau mengerti. Hanya meninggalkan seseorang dalam ingatan, apa salahnya? Orang lain, apakah pantas untuk kuperhatikan? Kau sesetia ini memang sulit ya didapatkan, bukan mengatakan itu salah. Hanya saja, daripada begitu menderita menyimpannya dalam hati. Kapan aku menderita? Kalau kau tidak menderita, kenapa kau tidak menjadi dirimu? Hari ini kau begitu aneh, tidak banyak bicara. Sebenarnya aku paling mengerti penderitaan. Ini bukan penderitaan biasa, juga membawa kemanisan. Inilah yang paling menghancurkan hati. Jadi, jangan melihat yang tidak bisa dimiliki. Sakit ini paling mematikan. Kurasa kau tidak terlalu mengerti. Berani sakit, berani mengakui. Pria sejati, kenapa begitu perhitungan? Kau berkata banyak, tetapi kau salah. Orang yang kusukai bukanlah Aranjo. Apa karena aku bisa menebak pikiranmu? Sekarang kau malu dan tidak mau mengakuinya. Kalau memang aku malu, kau berkata begitu bukankah aku lebih tidak berani mengaku lagi? Baiklah, kalau begitu katakan siapa orang yang kau sukai. Dia seperti apa? Tadi aku bukan bilang Aranjo. Aku hanya peduli padamu saja. Sangat cantik. Setelah dewasa semakin cantik. Sifatnya juga baik, juga bisa diandalkan. Jadi apapun itu, aku rasa semuanya yang kupilih tentulah yang paling baik. Cantik, bersikap baik, dan bisa diandalkan. Pantas Aranjo begitu muda sudah meninggal dunia. Ada sebuah pepatah yang bagus. Langit iri pada wanita cantik. Orang cantik cepat diambil langit. Sungguh pasrah. Sebenarnya, dulu aku seharusnya pernah sangat mencintai seseorang. Meski aku lupa dia seperti apa, tapi perasaan itu membuatku sangat mencintainya. Tapi tidak pernah mendapat balasan. Mungkin dia sekarang juga menyesal. Tidak menghargainya lebih awal. Aku rasa dia itu orang yang arogan. Kalau tidak, kenapa setiap kali mengingatnya hatiku terasa hancur? Sudahlah, bunga sudah gugur. Kita harus pulang. Ayo. Tuan Besar Siza, kenapa membohongiku? Aku tidak pernah berkata, aku adalah gurumu. Itu tadi yang berbicara denganku juga kau. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku salah mengenali orang? Aduh, aku mengatakan begitu banyak pada Siza. Aku tidak mengatakan yang tidak pantas, kan? Gawat. Aku membahas banyak sekali tentang Aranjo.
Jangan-jangan dia sadar aku bukan Aranjo. Aduh, cukup. Lagi pula sudah terlambat. Semuanya pasti sudah istirahat. Mo Xiao pasti sudah tidur. Jarang sekali Qing Tian tidak menggangguku. Aku mau tidur nyenyak ah. Besok cari Mo Xiao lagi. Jiwa Xiao Bai memang terkunci di tubuhnya. Bagaimana? Sudah ada kabar Mo Xiao? Tidak ada. Yang mulia, semuanya sudah pergi ke istana Sing. Hanya kita yang ada di perahu ini juga bukan hal yang baik. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku mau pergi mencari Mo Xiao ya. Baiklah. Kau masih ingat mencariku? Tuan Mo Xiao. Guru, minum teh? Kau ini, kau buat masalah besar, tahu tidak? Apa salahku? Aku hanya tidak setia meninggalkanmu menghadapi Changdi sendirian. Apa kau tahu apa yang terjadi semalam? Apa yang terjadi? Semalam, aku membawa Changti ganti baju di sini. Tiba-tiba Qing Tian muncul, mengejar Changti sampai menangis, berlari 4 putaran di hutan, buat Changti sampai lusuh. Lalu, Changti terus berlari, akhirnya lari ke istana Quan Jian. Kemudian bertemu Tuan Agung dan Nyonya. Changti, langsung pingsan. Kenapa kau tidak terus kejar? Tentu saja ku kejar. Dia lari sangat cepat. Aku tidak bisa mengejarnya. Gawat. Kenapa kebetulan bertemu Tuan Agung dan Nyonya? Kau ini, semalam pergi kemana? Pergi kemana? Sudah. Kukatakan padamu, Changti selalu tidak menyukai Aranjo. Dia tidak mudah dihadapi. Mungkin dia akan membalasmu, tahu tidak? Seharusnya tidak. Bagaimanapun Aranjo kan anak kandung dari Tuan Agung dan Nyonya. Meski mereka menghukum juga tidak akan berat. Itu sulit dikatakan. Jangan melihat Changti sekilas. Biasanya, yang paling disayang Tuan Agung adalah dia. Kenapa? Bukankah mereka berdua sama? Kenapa Aranjo begitu menyedihkan dan Changdi begitu dimanja? Mungkin setelah Changti lahir, kebencian Qinghua pada Tuan Agung berkurang. Bahkan, dia adalah anak paling kecil. Qinghua selalu menyayanginya. Habislah sudah. Coba lihat. Aku malah terlahir di tubuh Aranjo yang tidak disukai Nyonya. Yang mulia. Tuan Putri, Tuan Agung meminta Anda datang ke Istana Sing. Tuan Agung berpesan 2 hari ini Tuan Putri tinggal di Pavilion Xiaohan. Silakan untuk bawa pakaian Anda. Aranjo, kau tahu salahmu? Aku sama sekali tidak tahu. Kurang ajar. Aku mengasihanimu, mengizinkanmu membawa Qing Dian naik ke kapal. Kau malah tidak mengurusnya. Menakuti Changdi sampai dia pingsan.
dia adalah adik kandungmu. Katakan, hukuman apa yang pantas? Tuan Agung, hal ini Aranjo memang bersalah. Memang sudah wajar Tuan Agung menghukumnya. Tetapi, kesalahan murid sama dengan kesalahan guru. Ini juga salah saya. Saya bersedia mewakili Aranjo menerima hukuman. Mohon Tuan Agung jangan marah. Benar, Ayah. Jangan karena hal kecil ini merusak keharmonisan keluarga. Adik Aranjo juga pertama kali datang ke sini. Saya juga bersalah tidak menjaga Changdi dengan baik. Ayahanda, tolong hukum saya juga. Pergi. Jika tuanmu sudah bicara, maka aku harus menghormatinya. Mohon tuan merenungkan kesalahan. Aranjo ditahan di kurungan batu selama 10 hari. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Agung. Tapi yang mulia jelas-jelas Changdi. Kemari. Pergilah. Yang mulia, kenapa keluar? Tidak apa, hanya mengurungku beberapa hari supaya aku merenung. Tuan Putri, silakan. Yang mulia. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Kalian letakkan dulu barangnya di pavilion Xiaohan. Tuan Putri kembali beberapa hari lagi. Baiklah. Tuan Putri baik-baik saja. Tidak perlu diperiksa lagi. Tuan Sije, Anda tidak memeriksa. Bagaimana Anda bisa tahu? Atau ada kesalahan yang aku lakukan membuatmu marah? Tuan Putri berlebihan. Begitu Tuan Putri masuk, Sije merasakan Tuan Putri sangat sehat. Pernafasan stabil, tidak ada masalah. Tuan Sije, semalam ayah marah karena Aranjo. Aku memberanikan diri untuk meminta Anda memeriksa keadaan ayah. Ada masalah apa dengan Aranjo? Semalam Aranjo tidak menjaga Qingtian dengan baik. Qingtian keluar menakuti adik Changti. Kebetulan dilihat oleh ayah dan ibu. Karena itulah ayah marah padanya. Dia mengurung Aranjo selama 10 hari. Dan melibatkan gurunya. Tidak boleh keluar rumah. Orang tua kandung Aranjo itu sungguh tega. Bisa-bisanya mengurung anaknya hidup-hidup di tempat seperti ini. Tapi ada baiknya. Aku tidak perlu menghindari Qingtian lagi, kan? Nanti kalau bertemu dengan Qingtian lagi, akan aku beri pelajaran. Keluar, ayo. Kenapa cepat sekali melepaskanku? Tuan Size di dalam? Masuk. Tuan Size, ayah hari ini khusus mengundang pemain drama paling terkenal ke Istana Sing. Changdi datang untuk memberitahukan apakah Tuan bersedia ikut bersama Changdi. Sudah tahu. Masih ada hal lain? Tidak ada. Baiklah.
Aku akan pergi nanti. Tuan Besar Size datang tepat waktu. Sebentar lagi, drama bagus akan dimulai. Hari ini, Size ada permintaan. Tuan Besar Size, apa karena masalah Aranjo? Benar sekali. Dia hanya dikurung di kurungan batu saja. Dan itu hanya hukuman kecil, benar kan? Peraturan yang sepantasnya di suku raja. Tuan Besar Size tidak perlu memikirkannya, ya? Mari. Tuan Size, silakan. Tempat apa ini? Orang tua Aranjo ada dendam apa padanya? Tega sekali mengurungnya di tempat seperti ini. Apakah kakak nyaman di kurungan Jiuchu? Bukankah kakak selalu pandai bersilat lidah? Kenapa hari ini berpura-pura tenang? Apakah sakit sampai tidak bisa berkata apa-apa? Kakak, kau membiarkan ular itu mengerjaiku. Saat merencanakannya, tidak pernahkah berpikir aku bukanlah orang yang menahan amarah? Cepat atau lambat, aku akan membalasnya. Ayah menahan kakak di kurungan batu menjaga sikap menenangkan hati. Tapi aku merasa kurungan batu biasa tidak akan berguna. Jadi aku meminta untuk mengganti menjadi kurungan Jiuchu. Apakah kakak merasa nyaman sekarang? Changdi, kau dan aku adalah kakak beradik. Kenapa kau begini? Konyol. Aku memanggilmu kakak, apa kau pikir kau adalah kakakku? Ayah membawamu ke istana, dan kau langsung lupa kau itu apa? Kau jangan terlalu kelewatan. Aranjo, apa kau sangat ingin sepertiku? Sayangnya, kau tidak akan sepertiku. Ayah dan ibu paling menyayangi anak paling kecil, tapi kau sejak lahir sudah tidak diinginkan. Meski aku langsung membunuhmu, ayah hanya menghukumku tidak boleh keluar kamar. Kebakaran! 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 Kakak, ini sangat kebetulan, tapi ini bukan kesalahanku. Tuhan tidak kasihan padamu, sampai-sampai berniat menjemputmu lebih dulu. Cepat tolong aku! Kali ini kau tidak akan tahan. Selama ini masih berani bawel. Pergilah kalau sudah cukup. Apinya! Ambil air! Ambil air! Cepat! 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 Pengawal! Pengawal! Ada kebakaran! Pengawal, cepat! Sebelah sini! Cepat! Cepat! Mana Tuan Putri ketiga? Siaga semua! Tidak tahu! Kenapa diam saja? Cepat cari dia! Kau harus menyelamatkannya! Baik! Baik, cepat! Cepat! Changdi! Semuanya! Ayo, sebelah sana! Ayo! Ayo cepat! Hei, sebelah sini! Cepat, sebelah sini! Awas! Awas, Boruto! Ayo cepat! Ayo, selamatkan diri kalian! Cepat! Ternyata bisa. Sebelah sini! Ayo, pergi! Tambah air lagi! Cepat! Kemari! Di sini lagi! Ayo cepat, sebelah sini! Bagus! Ambil airnya! Cepat! Air lagi! Sebelah sini! Di mana yang mulia Aranjo? Ayo! Cepat! Syaitan, tidak akan kubiarkan kau terluka lagi. Tambah airnya lagi! Aduh, apinya makin besar! Cepat! Sebelah sini! Hei, air! Mana air? Mana airnya? Ayo,
tidak akan sakit lagi. Aranjo. Kau yang menolongku. Aku menolongmu. Semua yang kulakukan demi kau. Kita pergi. Aranjo, aku akan membuatmu hidup kembali. Hutangku, hutang mereka padamu, akan ditagih semuanya kembali. Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia sudah sadar? Mana yang terluka? Ada apa ini? Bukankah dia dikurung 2 hari akan keluar? Bagaimana keadaanmu? Di mana yang sakit? Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasanya mulutku pahit. Tadi, Senya memberiku obat pereda sakit. Shenya? Shenya yang menolongmu? Caca, siapkan teh panas untuk Yang Mulia. Iya, baiklah. Caca akan buatkan. Ini di mana? Ini di Pavilion Xiaohan. Jauh dari Istana Xing. Sayangnya, kau sampai di Istana Xing belum tinggal 1 malam. Sudah mendapat bencana besar.
Ada banyak kesalahan yang terjadi. Ada banyak perubahan, bisa membawa perubahan. Tetapi di antara perubahan yang tidak bisa diubah hanya satu. Apa itu? Kau tahu, ada teratai putih dari hati manusia di kolam Fantawali. Teratai itu sering mengalami perubahan, pergantian hari. Tetapi teratai putih di kolam Fantawali malah tidak berubah. Jadi maksudmu, yang tidak berubah bukan hati teratai, tetapi hati manusia. Benar sekali. Semua hal yang terjadi, itu hanya taktik. Hanya hati manusia yang tidak berubah. Seperti Junua padamu, seperti Changti padamu. Juga Tuan Agung dan Nyonya padamu. Jadi kau ingin aku melewati hidup Aranjo, memahami hal di belakangnya dan hati mereka pada Aranjo adalah penyebab kematiannya? Benar sekali. Jadi kau bisa sesuka hatimu. Tidak perlu bertahan di sifat Aranjo. Asalkan kau ingat, dalam beberapa hal besar, harus membuat keputusan yang sama dengannya. Jangan melanggarnya.人间的